Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama di Gibeon Church. Ini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Minggu ini kita memasuki perenungan Katekismus Reformasi ke-12. Seperti biasa, saya akan membaca pertanyaannya, lalu bersama-sama kita baca jawabannya serta ayat Alkitabnya. Pertanyaan ke-12, apa itu dosa? Sama-sama. Dosa adalah setiap pikiran, perbuatan, atau keadaan yang tidak berakar pada iman dan kasih kepada Tuhan. Dosa adalah menolak atau mengabaikan Tuhan di dunia yang Dia ciptakan, memberontak melawan Dia dengan hidup tanpa hormat kepada Dia, dan tidak menjadi atau melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hukum-Nya yang mengakibatkan kehancuran semua ciptaan, termasuk kematian kita. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ketika di pagi hari kita bangun dan bersiap-siap, waktu kita bercermin, saya yakin kita tidak melihat diri kita dan berpikir bahwa kita adalah orang jahat. Waktu kita ingat akan kemarahan kita kemarin kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, waktu kendaraan kita bersenggolan di jalan raya, waktu kita iri hati kepada pencapaian orang lain, kita bisa merasa bahwa kita ini orang baik, yang kadang berbuat salah, bukan orang jahat yang dengan sengaja melakukan aksi kejahatan. Kita mungkin berpikir bahwa meskipun kita tidak sempurna, kita masih cukup baik dan tidak seburuk orang lain di luar sana. Tapi Alkitab tidak berkata demikian tentang kita. Alkitab mengatakan dalam Roma 3 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahasa asli dari dosa, kata dalam bahasa Ibrani atau hamartia dalam bahasa Yunani, memiliki makna meleset dari sasaran. Ini berarti semua manusia meleset dari memenuhi standar kebenaran Allah, melanggar hukum-hukum yang Allah sudah tetapkan. Efesus 2 mengatakan kita semua sudah mati dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita mati secara rohani dan tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus sendiri pun berkata, "Aku ini manusia celaka. Siapa yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini?" Puji syukur, masih ada harapan. Tuhan begitu mengasihi dunia ini. Dia memberikan putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk membayar harga dosa-dosa kita, dihukum dan mati menggantikan kita. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia bangkit dari kematian oleh Allah untuk pembenaran kita. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga, bersyafaat untuk kita. Timothy Keller pernah berkata, Injil adalah bahwa kita lebih berdosa dan cacat daripada yang kita berani percayai. Namun pada saat yang sama kita lebih dikasihi dan diterima di dalam Yesus Kristus lebih daripada yang kita berani harapkan. Marilah kita merenungkan betapa besarnya anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama bertobat di hadapan Allah atas dosa-dosa kita. Kita meleset dari standar kebenaran Allah dan seringkali menciptakan kebenaran kita sendiri. Kita sering lupa bahwa Allah yang maha kasih itu adalah juga maha kudus dan maha adil.
Mari sama-sama kita datang di dalam doa pertobatan kita secara pribadi. Ya Tuhan, ampuni kami yang memberontak melawan Engkau. Ampuni kami yang menjalani hidup seperti tanpa Tuhan. Dan ampuni kami yang menganggap murah dan ringan karya penebusan Kristus di kayu salib. Terima kasih, Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Di dalam pemberontakan kami, Engkau menyatakan kasih-Mu yang besar dengan mengirim putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati demi dosa-dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk mengingat betapa mahal dan berharganya karya salib-Mu yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Tolong kami senantiasa memandang keindahan kasih karunia-Mu yang luar biasa dan mampukan kami berkata tidak kepada dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.